Jelas teman-teman? Ya, jelas. Jelas ya. Oke, jadi aku di sini mau sharing sedikit tentang CNI Plan terbaru kita di tahun 2025. Jadi nanti CNI Plan 2025 ini sesuai judulnya ya teman-teman ya akan berlaku mulai tanggal 1 Januari tahun 2025. Gitu. Jadi udah banyak sih yang ikut ya, udah yang pada tahu ya. Kak Dia udah tahu, Kak Redo juga udah tahu, Kak Wala juga udah tahu. Mungkin Steven ya di sini ya, belum belum dapat infonya ya, Steven ya. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Ini aku mau sharing sedikit ya mengenai nanti Sianai Plan tuh berubahnya seperti apa sih plannya. Oke, jadi ya transformasi Sianai ini MMC itu sebenarnya bisa banyak sekali wujudnya ya. Bisa kita bilang sebagai konvensional sama modern, kita bisa menggabungkan juga CNI Store dengan si Plan itu sebagai mix marketing konsep kan karena mix ya, jadi menggabungkan, jadi istilahnya saling menyempurnakan lah antara CNI Store ini dengan si Plan. Kalau CNI Store doang nggak ada si Plan-nya nggak untung, kalau si Plan doang nggak ada CNI Store-nya nggak bisa jualan. Gitu makanya di mix lah, jadi mix marketing konsep teman-teman. Nah ini nilai-nilai si Plan 2025 pastinya jauh lebih simpel daripada si Plan 2024, yang pastinya juga lebih simpel juga dari iPlan. Kalau teman-teman tahu iPlan ya, yang pada saat masih MLM itu pasti anak-anak muda pusing lah. Justru saya juga belajarnya sangat rumit, orang yang mau bisnis tapi untuk ngitung cuannya aja rumit pasti udah malas ya biasanya. Makanya CNI ngebuat si plan tahun 2025 ini jauh lebih simple. Lalu juga untuk potensi kenaikan income-nya akan lebih besar. Nah, berarti kalau udah jelas nih income akan lebih besar, berarti nanti ada persenannya yang lebih meningkat seperti itu. Lalu yang ketiga juga income-nya lebih pasti, lebih terjamin lah dibanding pada saat kita di MLM ya. Karena untuk si plan ini memang fokusnya kepada omset pribadi teman-teman. Gitu. Jadi income-nya jauh lebih pasti. Dan keempat, income pasti itu dari ada yang namanya pengembangan grup CNS Store. Tapi ini untuk berlaku Juli tahun 2025. Jadi kan kalau teman-teman tahu ada yang komisi progresif, terus komisi kepemimpinan. Nah, itu nanti semua akan berubah menjadi satu komisi aja yang namanya disebut pengembangan grup CNS Store. Nah, jadi nanti akan lebih simpel lah, paling cuma ada komisi akumulasi, cashback, dan juga ini pengembangan grup CNI Store. Jadi untuk belajar juga jauh lebih mudah, untuk dari segi hitung-hitungannya juga jauh lebih simple. Kayak gitu. Nah, ini dia si plan 2025 ya. Pasti teman-teman juga udah pada hafal lah ya. Yang pertama ada jenis cashback, jenis komisi cashback dan komisi akumulasi. Nah, tiga ini adalah dua jenis komisi ini adalah yang dari omset pribadi teman-teman. Cashback dan akumulasi ini adalah omset pribadi. Lalu si trip reward itu ya lebih ke bonus lah ya, kita nyebutnya reward. Lalu ada komisi progresif, kepemimpinan dan produktivitas itu adalah komisi bisa dibilang komisi jaringan. Seperti itu. Jadi nanti untuk tahun Juli 2025 akan jauh lebih simpel, nggak akan sebanyak ini untuk jenis komisinya. Oke, kita masuk aja. Steven masih mendengarkan? Sih. Masih mantap. Oke. Nah, ini kalau Steven mungkin yang dan lain. Ada Gungti. Halo Gungti. Nah, di sini ada cashback, teman-teman. Yang si plan 2024 itu cashbacknya kalau di under 10 juta itu adalah 6%, lebih dari 10 juta adalah 12%. Ya, ini yang biasa, yang udah kita lakuin sekarang ya. Nah, lalu untuk si plan 2025 akan ada kenaikan yang kalau aku bilang sih sangat signifikan dari omset pribadinya yaitu sebesar 3%. Gitu teman-teman. Tapi nanti untuk cashbacknya ada tiga tier. Sorry, naik dari dua tier, si plan 2024, di si plan 2025 itu ada tiga tier. Under 10 juta itu masih sama 6%,
lebih dari 10 juta itu masih sama dapatnya 12%, tapi ada tier terbaru kalau misalkan sekali belanja lebih dari 20 juta itu akan mendapatkan cashback sebesar 15%. Nah, di bawah ada notes ya. Nanti ini itu akan dihitung berdasarkan transaksi per cash bill. Jadi harus satu kali cash bill teman-teman. Jadi 20 juta itu harus satu kali cash bill. Dan ini nilai harga produknya sebelum pajak. Lalu, nah ini yang menarik nih, persentase cashback yang didapatkan akan mengikuti persentase cashback yang sudah dicapai untuk cash bill berikutnya hingga akhir periode yang sama. Nah itu kayak gimana sih? Misalkan nih, aku belanja di P1 Desember, misalkan tanggal 5 Desember itu lebih dari 20 juta. Berarti aku dapat income-nya 15%, betul ya? Setelah itu aku belanja cuman di bawah 10 juta. Nah, aku akan tetap mendapatkan 15%. Bukan dapatnya 6%, karena yang penting di awal tuh kita udah sampai sekali cash bill itu di 20 juta dulu. Nah, itu 15%-nya itu akan ke-unlock selama periode tersebut kita mau belanja 100 ribu pun akan dapatnya 15%. Sampai sini paham teman-teman atau ada yang mau bertanya? Oke, aman ya, aku lanjut ya. Lalu yang kedua ada komisi akumulasi. Nah, komisi akumulasi ini berarti nggak harus sekali cash bill teman-teman ya, sesuai namanya akumulasi. Jadi kita bisa kayak nabung lah selama satu periode. Kalau untuk omset pribadinya di under atau sama dengan 10 juta itu di 7,5%, lalu lebih dari atau sama dengan 15 juta itu di 10%, lebih dari atau sama dengan 25 juta itu di 12,5%. Untuk di C-Plan 2025 akan ada perubahan, teman-teman. Nah, untuk di CNI Plan 2025 itu tambahnya 2,5%. Nah, untuk tiernya juga berubah nih. Kalau cashback tadi kan kita kayak nambah satu tier ya. Jadi dua tiernya itu masih sama, tambah satu tier. Kalau komisi akumulasi itu di bagian yang tier 2 sama tier ketiga itu berubah. Tier pertama masih sama, jadi kalau under atau sama dengan 10 juta itu dapat komisi akumulasinya sebesar 7,5%. Lalu yang kedua, tier kedua lebih dari atau sama dengan 20 juta itu sama dengan 10%. Nah, ini berbeda ya. Kalau yang di komisi akumulasi tahun 2024 itu 15 juta baru dapat 10%. Tapi kalau di si plan 2025 itu harus 20 juta dulu baru 10%. Tapi menariknya kita lihat adalah kalau lebih dari 30 juta, nah itu dia, itu akan mendapatkan 15%. Jadi diusahakan bagi teman-teman semua kalau bisa minimal belanja per periodenya adalah di 30 juta rupiah. Seperti itu, biar mendapatkan komisi yang maksimal yaitu 30%. Nah, terus ada note-nya dihitung berdasarkan akumulasi pembelian per periode. Dan nilainya harganya seperti biasa ya, sebelum pajak. Jadi semua si plan ini dihitungnya per periode. Ketika periode telah lewat, yang akan real sebutannya apa ya? Akan diulang lagi lah dari awal. Seperti itu. Ada yang belum paham di sini? Steven, aman? Aman-aman. Aman, cukup paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini misalkan di CNA Store ya, misalkan omset 50 sampai 200 juta per periode, income cashback plus akumulasinya di 15 sampai 60 juta. Nah, ini udah menggunakan si plan 2025 ya, yang komisinya adalah 30%. Ini kurang lebih di income-nya seperti ini. Nah, untuk si trip reward itu belum ada perubahan di tahun 2024 dan tahun 2025. Lalu di komisi progresif dan kepemimpinan itu juga belum ada perubahan sampai dengan Juni tahun 2025. Dan juga komisi produktivitas juga tidak ada perubahan, masih tetap sama. Nah, ini teman-teman yang menarik ya, kalau misalkan teman-teman ingin di CNI, misalkan teman-teman mau fokus ke omset pribadi silahkan, tapi teman-teman jika ingin juga fokusnya di omset pribadi plus membuat jaringan yang namanya komisi grup CNI Store itu juga akan lebih baik, karena
di sini itu income-nya akan jauh bisa lebih terbuka lah yang bisa didapatkan oleh teman-teman. Tapi di sini juga belum di-spill ya sama CNI untuk bagian hitung-hitungannya aku juga belum tahu. Jadi di sini masih tanda tanya. Nah, komisi grup CNI Store ini yang nanti akan menggantikan tadi ya komisi produktivitas, komisi progresif dan lain-lain. Itu akan digantikan sama komisi grup CNI Store pada Juli tahun 2025. Nah, tapi di sini kurang lebih ada estimasi lah kurang lebih income 5 sampai 10 tahun ke depan. Misalkan nih teman-teman mempunyai CNI Store ya yang paling atas tuh nomor satu. Nah, teman-teman tuh punya jaringan, tapi jaringan itu wajib memiliki CNI Store. Lalu jaringan tersebut juga memiliki jaringan CNI Store. Nah, itu kita sebut tidak langsung. Jadi kalau teman-teman punya jaringan CNI Store, itu disebutnya langsung. Lalu downline-nya teman-teman itu punya CNI Store, itu disebutnya CNI Store tidak langsung. Kayak gitu. Jadi di sini ada estimasinya, teman-teman memiliki downline 6 CNI Store langsung, lalu downline tersebut memiliki jejaringnya lagi 6 CNI Store tidak langsung. Ini akan ada estimasi untuk income-nya. Nah, ini kurang lebih untuk estimasi income-nya teman-teman ya. Jadi misalkan kita hitung income omset pribadinya itu di 200 juta, itu akan mendapatkan kurang lebih 70 juta per periode. Terus income dari omset grup 6 CNI Store langsung itu kurang lebih di 45 juta periode. Lalu income dari omset grup 6 CNI Store tidak langsung itu di 35 juta per periode. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman udah punya jejaring ini nih, teman-teman udah punya uh, omset grup 6 CNI Store langsung dan tidak langsung, itu income per periodenya bisa di 150 juta per periode. Berarti ya kalau income per bulannya tinggal dikali dua aja ya, karena satu bulan itu adalah dua periode. Nah ini teman-teman ini masih estimasi, ini adalah mengganti komisi produktivitas tadi ya. Jadi CNI Store langsung dan tidak langsung itu ya ini 45 juta per periode dan 35 juta per periode. Tapi ini syaratnya adalah, ini teman-teman ya, kita bisa lihat omsetnya itu harus minimal 200 juta per periode dari masing-masing CNI Store. Misalkan teman-teman nanti udah punya cabang kayak gini nih, seperti yang di foto, yang punya langsung dan tidak langsung dengan minimal pembelanjaannya 200 juta per periode, teman-teman akan mendapatkan income 150 juta per periode. Ya, tiap setengah bulan sekali beli Avanza lah, Avanza second. Sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman? Apa udah cukup jelas? Udah cukup jelas berarti ya. Oke, nah, jadi gimana teman-teman? Cukup menarik? Gungti gimana, Gungti? Menarik ya? Nah, ini ya transformasi CNI, kita berubah mindset teman-teman. Yang awalnya multi level marketing itu kita memang fokusnya itu mencari mitra atau CNI partner baru gitu ya. Dengan adanya MMC ini ya udah berarti mindset mitra-mitra CNI itu adalah memang fokusnya untuk berbisnis, berjualan, membesarkan omset pribadi. Kalau dulu kan beda, dulu kan fokusnya hanya ke jaringan aja. Nah, kalau sekarang teman-teman bisa pilih nih mau fokusnya ke omset pribadi atau fokusnya omset pribadi plus membuka jaringan. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua kita juga ada perubahan cara kerja teman-teman ya, yang pasti ketika kita ingin income yang lebih besar, pasti kita rencana kerja kita juga harus lebih matang. Terus kita juga perlu ada tim pengembangan. Tim pengembangan itu tadi ya, misalkan teman-teman under teman-teman tuh punya CNI Store langsung dan tidak langsung. Itu kan tim teman-teman gimana caranya untuk bisa mencapai omset yang maksimal. Terus yang ketiga ini juga penting perlu ikut perkembangan zaman. Nah, perkembangan zaman itu seperti apa sih ya? Misalkan sekarang beda gitu ya, zaman mungkin CNI tahun 90-an itu kuat banget di offline. Nah, sekarang kita juga harus kuat di offline dan juga online ya, karena perkembangan zaman orang sekarang mulai banyak khususnya anak-anak muda yang belanjanya tuh lewat online marketplace, e-commerce gitu ya, lewat Shopee, Tokopedia dan lain-lain.
Lalu yang terakhir gaspol, teman-teman ya. Jadi ya udah kita nggak usah pikir apa-apa, kita fokusin aja tujuan kita apa di CNI, pasti ya omset besar, biar kita bisa cuan bersama-sama. Gitu. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasan CNI Plan 2025. Mungkin William, ada yang mau ditambah, Will? Kayaknya Williamnya lagi ke kamar mandi ya, guys ya. Gungti juga lagi makan, enak banget. Makan apa, Dev? Makan apa? Lapar banget tadi, nggak ada Gojek, hujan deras jadi baru makan, sorry ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gue juga pengen sambil makan sih tadinya sih. Lagi ini, hujan es batu lagi di sana. Nggak sih, hujan Enggak, air kalau doang. kalau hujan es batu pengen buat es yang manis. Nggak Ya, aman. Will, ada yang mau ditambahin gak, Will? Ya, oke. Teman-teman di sini ya thank you semuanya yang udah datang. Ya, saya lihat di sini ada Hanif ya. Hanif kemarin kita nggak sempat ketemu ya, padahal saya ke Pekanbaru nih. Mungkin karena nggak ada pelayan. Oke, kita balik lagi ke slide yang tadi deh di cashback ya. Cashback, oke. Cashback. Oke, ini kan tadi secara cepat udah dibahas sama Rafli, cuman saya mau menambahkan saja yang lebih ke arah aplikasinya nih. Ini kalau teman-teman perhatiin ya, ya if we are being very critical, ya we can see, kita bisa lihat bahwa eh, minimum cash bill itu bertambah, sebelumnya 10 juta, sekarang 20 juta. Resikonya bagi teman-teman tuh nol. Ini saya kasih tahu. Ya kenapa resikonya nol? Kalau teman-teman melakukan pola pembelian seperti sekarang, tidak ada perubahan sama sekali, tidak akan berubah gitu cashbacknya. Tetap dapat 6% atau 12% gitu kan. Kalau selama ini misalkan siapa gitu ya belanjanya per 10 juta, per 12 juta, per 12 juta dan itu tidak dirubah, maka disiplin 2025 juga penghasilan kalian tidak berubah. Jadi nggak ada resiko gitu dengan ada perubahan ini tuh jadi tambah kecil, nggak ada gitu. Nah, tapi ada benefitnya. Benefitnya adalah kalau sekali pembelian itu bisa sampai 20 juta ke atas, ya sebelum termasuk PPN, maka bisa dapat 15%. Jadi logikanya seperti ini. Kalau misalkan kita biasanya belanja 12 juta dan 12 juta, 12 juta dan 12 juta. Lebih baik kita gabungin 12 juta dengan 12 juta. Jadi kita sekali belanja tuh let's say 24 juta. Ya, daripada kita belanja 12 juta dan 12 juta, itu masing-masing akan mendapatkan 12%, betul ya? Tapi kalau kita gabung 12 tambah 12 24 juta, sekali belanja 24 juta jebret, kita akan dapat 3% lebih besar. Ya, jadi salah satu caranya bisa seperti begitu. Nah, tapi kalau pembelanjaan lebih besar kan pasti butuh modal lebih besar sekaligus, dong Will. Betul. Berarti gua harus invest lebih besar. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah ya kita harus pikir gimana caranya supaya perputaran produk kita semakin cepat. Semakin cepat perputaran produk kita, ya sudah pasti kita bisa belanja semakin besar nominalnya. Kan logikanya seperti begitu. Ya, jadi cara kita akalinnya bagaimana? Ya kita harus gunakan semua cara yang kita punya. Misalkan sekarang di tahun 2025 kita tuh semua CNI partner dicanangkan untuk punya CNI Store. Ya, saya yakin di sini ada beberapa yang sudah grand opening. Lihat dari backgroundnya sih ada Gungti, Redo sudah grand opening juga ya. Lalu ada siapa lagi di sini nih? Yang mungkin baru 2 orang ya di antara teman-teman yang lain. Nah, tapi saya rasa juga mungkin sebagian dari kita juga akan segera menyusul. Ya, saya rasa ini tuh menjadi langkah yang baik. Karena kenapa? Kalau kita sudah punya toko fisik, yang namanya konsumen itu pasti akan tambah banyak. First time customers pasti akan tambah banyak. Jadi kita harus punya stok produk yang cukup. Kita harus selalu siap untuk melayani mereka kalau mereka tiba-tiba datang ke toko kita. Ya, dan apalagi kalau sekarang kita juga sudah punya toko online juga. Dan saya rasa di sini juga banyak yang sudah mulai eh, yakin, ya mulai tahu tentang potensi di online. Ya kalau dijalankan dua-duanya online dan plus offline, saya rasa 20 juta itu pembelian satu kali itu nggak gitu sulit. Ya, kalau 20 juta kan berarti kita dapat 20 juta dalam bentuk produk. Ya mungkin let's say 15 juta digunakan untuk offline, 5 juta digunakan untuk online. Ya bisa, nggak masalah. Ataupun kalau misalkan online yang lebih jalan ya
15 juta untuk online, 5 juta untuk offline. No problem juga. Jadi itu sebetulnya sangat memungkinkan. Tinggal pertanyaannya kita bisa menjualnya atau tidak. Nah, itu kan yang selama ini kita gaungkan. Gimana caranya supaya kita bisa jualan lebih efektif, jualan jauh lebih laku daripada sebelumnya. Ya, salah satu caranya ya kita bisa gunakan affiliate marketing juga. Atau kita mencari reseller. Ya, itu yang satu cara yang menurut saya sangat efektif. Maksud saya itu seperti begini, teman-teman. Kalau kita punya affiliate atau kita punya reseller, itu kita seperti membayar orang sales tanpa ada kerugian atau resiko sama sekali. Kalau orang salesnya atau reseller ataupun affiliate-nya tidak menghasilkan penjualan bagi kita, kita tidak perlu keluar sepeser pun. Jadi nggak ada kerugian dong ya, nggak ada fixed cost. Beda sama sepertinya kalau kita gaji orang, pasti setiap bulannya kita akan keluar duit. Sedangkan kalau ini, kalau dia menghasilkan 2 transaksi, ya kita bayar untuk 2 transaksi itu. Dia menghasilkan 20 transaksi, ya kita bayar untuk 20 transaksi itu. Nah, komisinya bagaimana? Pembagian hasilnya seperti apa? Ya tergantung kita sendiri. Kita mau bagi berapa persen. Nah, sekarang dengan si plan 2025, teman-teman kalau sadar ini dapat 15%. Coba next tadi komisi akumulasi. Ya, di sini juga dapat 15%, ya kan? Ini totalnya 30%. Dari 30% itu, berapa besar yang teman-teman mau pakai untuk bagi-bagi kepada affiliate dan juga reseller? Itu bisa dihitung. Berapa besar yang teman-teman mau pakai buat biaya iklan di Shopee, Tokopedia, TikTok? Itu bisa dihitung. Berapa besar yang teman-teman mau sisihkan untuk biaya admin layanan ya di Shopee, Tokopedia yang sekarang sekitar 8-12%? Dan berapa besar margin yang mau teman-teman mau simpan untuk diri sendiri? Nah, itu sebetulnya semuanya tergantung dari masing-masing. Kalau teman-teman tanya sama saya, gimana saya baginya? Let's say saya dapat 30%. Ya sudah pasti 30% itu belum dipotong pajak ya. Tiga belum dipotong pajak, tapi belum juga termasuk komisi-komisi lain seperti si Trip Rewards, komisi grup store, dan lain sebagainya. Anggaplah dari 30% itu dipotong pajak jadi 27%. Misalkan ya, kan pajak tergantung dari income kita masing-masing per tahunnya. Anggaplah dipotong 3%, maka kita masih dapat 27%. Dari 27%, apa yang nggak mungkin kita nggak bayar? Biaya admin. Karena saya pasti akan jualan di Shopee. Saya pasti akan menggunakan Tokopedia juga. Let's say 12% lah maksimum. Anggap saya sudah menjadi toko star seller gitu ya, yang sudah dikenakan biaya 12%. 27% dikurangi 12% sama dengan 15%. Wah, tambah tipis nih. Lalu bagaimana? Saya akan cari affiliate atau tidak? Tentu saya pasti akan cari. Kalau gitu kan rugi dong, Will, atau minus dong justru. Ya kita kan nggak kasih 15% kepada affiliate. Kita kan nggak kasih 15% kepada reseller. Kasih berapa misalkan? 10%. Saya kan kasih 10%. Loh kok besar tips 10%? Kita tinggal sisa 5% dong kalau seperti begitu. Nggak apa-apa. Kita kasih makan mereka besar, tapi kan kita nggak usah rugi apapun. Kita nggak keluar duit sedikit pun kalau memang mereka tidak berhasil menjual. Kalau mereka berhasil menjual, mereka dapat 10%, saya dapat 5%, ya mending saya dapat 5% daripada saya nggak dapat sama sekali. Teman-teman paham nggak? Ya, jadi daripada kita tidak menghasilkan penjualan sama sekali, saya mending dapat 5%. Kenapa tidak? Kita bagi-bagi sama orang lain. Justru dengan kita berani kasih yang besar kepada affiliate, kepada reseller, di angka 10%, maka orang-orang itu akan lebih loyal kepada kita. Bayangkan kalau misalkan di luar sana, ya, toko-toko lain hanya kasih affiliate ataupun reseller komisi 6%, 3%, 4%. Sedangkan kita berani kasih 10%. Orang lebih pilih yang mana? Jual produknya sama, di daerahnya sama, prosedurnya simple juga sama, ya tentu orang akan pilih komisi yang lebih besar. Ya, jadi nggak apa-apa kita kasih komisi lebih besar, ya tapi kita juga dapat apa? Volume penjualan. Begitu. Jadi cara berpikirnya harus dirubah sedikit. Jangan kita berpikir, wah kalau kayak gitu gue rugi dong, gue cuma dapat 5%. Nggak seperti begitu. Nggak seperti begitu. Karena kita berpikirnya secara long term. Kita ambil dulu market share-nya. Ambil dulu ceruk pasarnya. Nanti setelah banyak orang yang sudah ikut ke kita,
Ya, teman-teman bayangin kalau affiliate atau reseller itu akan membagikan link toko siapa? Link toko kita sendiri, betul nggak? Kita punya Shopee, kita punya Tokopedia. Mereka akan membagikan link toko kita kepada konsumen-konsumen secara gratis. Ya kan? Konsumen-konsumen itu kalau klik link tapi nggak belanja apapun, kita keluar duit nggak? Nggak keluar duit sama sekali. Ya karena mereka belum melakukan transaksi. Tapi seminimal-minimalnya, walaupun mereka tidak belanja, mereka sudah tahu keberadaan toko kita. Udah tahu nih, oh Siana Store Tubun Tabanan, oh ada di Shopee. Oh Siana Store Katulistiwa 1 ada di Makassar. Oh ada toh toko Shopee-nya, ada toh toko Tokopedia-nya. Dengan mereka sudah tahu adanya keberadaan toko itu, di kemudian hari mereka keinget pengen belanja lagi gitu kan. Mungkin nggak mereka belanja ke kita ya langsung dari search engine Shopee ataupun Tokopedia tanpa menggunakan link affiliate? Mungkin nggak? Mungkin banget jawabannya. Ya kan belum tentu mereka klik link yang sama. Mungkin mereka langsung cari dari Shopee. Ya udah gue cari deh Siana Store Tubun Tabanan. Nah, dengan cara seperti begitu udah langsung menjadi penjualan organik bagi kita, bukan penjualan melalui afiliat. Ya kita nggak perlu keluar biaya sama sekali. Ya, karena yang dihitung sebagai komisi afiliat itu berdasarkan dari link yang diklik oleh konsumen. Nah, teman-teman mungkin di sini ada beberapa yang paham, ada beberapa yang tidak terlalu paham tentang affiliate ataupun reseller. Kalau mau tahu lebih lanjut, nanti kita siapin satu sesi, bisa ya Fli ya, mungkin kita siapin sesi untuk jelasin lebih lanjut tentang program affiliate ini dan juga reseller. Ya, tapi saya rasa kalau misalkan teman-teman sudah paham, ya dan saya rasa di sini juga pada bisa research sendiri gitu. Ini akan sangat menguntungkan bagi kita. Saya akui, ya saya akui, di tahun 2024, kalau kita dapat 24,5%, itu kita nggak bisa terlalu banyak kasih komisi-komisi kepada affiliate ataupun reseller. Karena kita marginnya sangat tipis, cuma dapat 24,5%. Sedangkan sekarang 30%, kita dapat selisih 5,5%, itu bisa kita manfaatkan. Itu bisa kita manfaatkan. Jadi why not gitu. Wah, kalau gitu saya cuma dapat margin 5% dong dari bisnis CNI. Teman-teman, come on. Kan yang namanya bisnis ini kan nggak hanya mengandalkan affiliate, tidak hanya mengandalkan reseller. Betul, mungkin kita untuk penjualan melalui affiliate dan reseller kita dapat 5%. Tapi penjualan dari kita kepada konsumen hanya di e-commerce saja, tanpa affiliate, tanpa reseller, itu kita dapat berapa? 5% plus, ya 5% plus 10%, karena kita nggak kasih 10% itu kepada reseller kan, ataupun affiliate. Dapat 15%. Itu ada di kantong. Ya, lalu kalau kita jualan offline, lebih cuan lagi. Lebih besar lagi keuntungannya. Kenapa? Karena kita tidak perlu bayar biaya admin. Ya, nggak perlu keluar biaya admin. Yang keluar apa? Biaya listrik. Ya, mungkin listrik, lalu tempatnya, maintenance-nya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mengandalkan tiga-tiganya, ya kita punya toko fisik, kita punya toko online, dan kita memanfaatkan reseller ataupun affiliate, itu margin kita tuh akan ada di range 15 sampai 25% kurang lebih gitu. Dan itu kita atur aja, tergantung sesuai seperti strategi kita masing-masing. Itu mungkin yang saya mau tambahin ya supaya teman-teman lebih kebayang di tahun 2025 cara mainnya seperti apa. Nah, saya tahu di sini mungkin ada beberapa orang yang agak ragu mau buka store atau enggak, mau punya CNI store atau tidak, gitu kan, fisiknya. Menurut saya nggak ada ruginya. Kenapa? Karena kita tidak mengeluarkan dana yang besar untuk dana untuk dana yang mati, gitu ya. Kita kan taruh deposit. Deposit itu menghasilkan KJP 4%. Itu menguntungkan, cuan. Lebih menguntungkan daripada kalau kita taruh di deposito. Ya beda cerita kalau kita taruhnya di kripto ya. Kalau kripto ya sekarang mungkin lagi naik banget bisa dapat berapa ratus persen mungkin gitu. Tapi kan mungkin nggak semua orang cocok untuk investasi di kripto. Ya, tapi dapat 4%. Ya lumayan lah, not bad gitu. Lalu kita juga dapat produk-produk yang bisa terjamin ya, secara kualitas. Kita terjual produknya langsung dikirim secara otomatis. Ya. Sekarang kalau saya tanya ya, mana ada bisnis di luar sana yang punya sistem impress, itu kan namanya sistem impress ya, yang begitu canggihnya, yang didukung juga oleh mobile application yang ya bisa dibilang
cukup canggih juga, dan juga bisa memiliki franchise konsep, ya, dan juga memiliki konsep-konsep online affiliate reseller lainnya. Saya rasa belum banyak perusahaan-perusahaan di dunia ini yang secanggih, se-advance seperti CNI. Kalau kita buka bisnis seperti Indomaret, itu hanya bisa offline doang. Lu nggak bisa tuh punya affiliate, nggak bisa punya reseller. Kalau kita bisnis online shop, bisa betul kita punya reseller, affiliate. Bisa betul online shop. Tapi bisa nggak online shop itu ya kita dapat KJP 4%. Bisa nggak kita dapat cuan 30%? Bisnis baju setahu saya ya, itu cuannya kalau nggak salah sekitar 18 sampai 20% rata-rata. Mau buka F&B, F&B apalagi? Ribetnya minta ampun. Bawang goreng tengik sedikit, apa cooking creamnya expired sedikit, itu akan merusak segalanya. Yang paling-paling mungkin cuan dari bisnis F&B 8 sampai 10%. Jauh lebih kecil daripada bisnis CNI. Dan itu semuanya produknya harus kita cari sendiri, sourcing sendiri, quality control sendiri, masak sendiri. Sedangkan ini semua sudah disiapkan oleh satu perusahaan yang namanya CNI. Gitu. Ya, jadi kalau saya sih lihat ada banyak upside-nya ya dibandingkan dengan tahun 2024. Ya, jadi di tahun 2025 betul semua orang harus jadi CNI Store, tapi kita juga kasih dukungan yang luar biasa dengan cara ya kita ningkatin cuan bagi teman-teman semuanya. Jadi 30%. Gitu. Mungkin dari saya kembali ke Rafli deh. Mungkin mau buka Q&A atau mau gimana? Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya tentang affiliate, masih bingung, boleh. Apa udah cukup jelas tadi William menjelaskannya? Cukup jelas ya. Oke, deh, berarti kita langsung aja nih, Will, ke akhir sesi acara. Kita ada apa namanya? Leaderboard.